A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat berupa diberikannya kita kehidupan, kesehatan untuk menjalani ibadah puasa Ramadan yang sudah seminggu kita lalui bersama. Sampai malam ini alhamdulillah kita masih merasakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan artinya rahmat. Huruf ra pada Ramadan itu artinya rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Rahmat dalam Al-Quran kadang ditambah dengan huruf alif dan nun menjadi Rahman, kadang pula menjadi Rahim. Rahman itu artinya kasih sayang Allah ke semua makhluknya, semua manusia. Sedangkan Rahim adalah kasih sayang untuk kita umat Islam secara khusus. Bulan yang mulia ini adalah bulan yang penuh kasih sayang. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya bulan Ramadan itu awaluhu rahmah. Bagian awal 10 awal daripada bulan Ramadan disebut sebagai hari di mana kasih sayang Allah diturunkan kepada kita. Huruf mim artinya maghfirah. Maghfirah itu ampunan. Maka pada bulan Ramadan ini Allah menyediakan ampunan, menyediakan maghfirah untuk hamba-hambanya yang bersalah, hamba-hambanya yang berdosa, akan tetapi beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan dari bulan Ramadan ini adalah bagian di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ampunannya, menyiapkan pintu-pintu maghfirah kepada kita. Rahmat dan maghfirah ini disebutkan secara tersirat bahwasanya pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Itu menunjukkan tentang betapa luasnya kasih sayang Allah. Pintu-pintu kebaikan dibuka pada bulan ini dan pintu-pintu neraka ditutup. Itu adalah perumpamaan bahwasanya kesempatan kita untuk melakukan maksiat, kesempatan peluang kita untuk melakukan keburukan disempitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari kita berpuasa, menahan lapar, menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala daripada puasa kita. Dalam bulan Ramadan ini setidaknya ada beberapa hal yang berkaitan dengan rahmat dan maghfirah ini. Yang pertama, puasa ini berkaitan tentang al-ju', tentang rasa lapar. Rasa lapar itu menghadirkan inkisarun nafsi, remuknya nafsu syahwat kita, remuknya nafsu amarah bisu kita. Nafsu yang mendorong-dorong kita untuk melakukan keburukan itu diremukkan oleh rasa lapar. Yang kedua, disebutkan dia dengan as-saharu. Artinya bertahan di malam hari, bertahan untuk terjaga, melaksanakan ibadah qiyamul lail, mendirikan malam. Salat tarawih itu termasuk qiyamul lail, yaitu mendirikan malam. Tahajud juga termasuk qiyamul lail. Tarawih disebut tarawih karena ulama-ulama kita atau jauh sebelumnya pada masa Nabi, pada masa sahabat-sahabat Nabi, tarawih di antara salam mereka melakukan istirahat, melakukan rohah, sehingga ada rohah, ada istirahat di antara salam itu
membuat sholat ini bernama sholat tarawih. Entah kita lakukan 8 rakaat ataukah dengan 20 rakaat atau lebih daripada itu, semuanya muktabar dalam fikih atau dalam syariah agama Islam kita. Hukum dasar daripada tarawih itu dilaksanakan di rumah. Hadis-hadis menunjukkan bahwa lebih sering Nabi Muhammad SAW melakukan sholat tarawih di rumah beliau. Sholat tarawih secara berjamaah dengan satu imam di masjid, menurut ulama itu dimulai daripada masa Umar ibn Khattab, sehingga saat itu beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam, pemimpin untuk sahabat-sahabat yang melakukan sholat tarawih, sehingga ni'matul bid'ah hadhihi, kata Umar saat itu. Ibnu Al-Mibrid Al-Hambali menegaskan bahwa berjamaahnya tarawih di masjid itu adalah dimulai daripada masa Umar ibn Khattab tersebut. Sehingga pada kesempatan ini, pada tahun ini, di mana wabah, penyakit, virus yang menjadi musibah untuk semua umat manusia, menjadikan kita atau menjadikan sholat tarawih ta'udu ila asliha. At-tarawih ta'udu ila asliha. Sholat tarawih itu pulang kampung. Sholat tarawih itu kembali kepada hukum dasarnya. Itu dilaksanakan fil manazil, di rumah-rumah umat Islam. Dilaksanakan secara berjamaah. Yang termasuk qiyamul lail sebagai pintu rahmat, sekaligus untuk mendekatkan kita ke huruf mim pada Ramadan yang berarti maghfirah, adalah tahajud. Tahajud artinya tidak tidur. Hajada yahjudu hujud artinya tidur. Pertambahan huruf ta menjadi tahajjada menjadi maknanya tidak tidur. Jadi dia bertolak belakang. Sehingga tahajud dalam pemahaman kita adalah sholat yang dilakukan setelah kita tidur. Mutahajjid, orang yang bertahajud, disebut ia melakukan sholat tahajud karena taroka naumahu, dia meninggalkan tidurnya. Wa minal laili fatahajjat, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada huruf dot. Huruf dot pada Ramadan disebut sebagai domanul jannah. Ada jaminan, ada garansi surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang kita sebut tadi, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi doman. Maka huruf dot pada Ramadan adalah domanu al-jannah, sebagai jaminan buat kita umat Islam yang melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban. Wahtisaban artinya yuridu bisaumihi Allah Ta'ala wala yuridu siwahu, yaitu orang yang berpuasa itu hanya menginginkan Allah dalam puasanya, tidak untuk yang lain, tidak untuk riya, tidak supaya dianggap orang yang soleh, tidak untuk dianggap sebagai orang yang rajin misalnya, tidak. Dia ihtisaban, dia menjadikan puasanya khalis, benar-benar ikhlas, murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dua orang yang berpuasa, iman dengan penuh keimanan. Untuk orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, Allah menjanjikan permintaan maaf. Allah menjanjikan maghfirah ma taqaddama min zambi, dosa-dosanya yang sudah terdahulu. Itu huruf dot, domanul jannah. Lalu setelah huruf dot ada huruf alif, Ramadan. Dotnya dibaca dengan panjang. Alif itu menjadi simbol dari aman minan nar. Aman minan nar, yaitu keamanan daripada api neraka. Amnun adalah keamanan. Aman adalah rasa aman. Dengan puasa, dengan penuh iman, penuh ihtisab,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan di hati kita, akan menghadirkan kepada kita, yaitu keselamatan, keamanan daripada api neraka. Sebagaimana disebutkan bahwa 10 hari terakhir nanti disebut sebagai itqun minan nar, dibebaskannya kita, diangkatnya ban kita, dibebaskannya kita dari ancaman api neraka, sehingga aman minan nar. Kita semua insya Allah akan aman daripada api neraka. Huruf terakhir daripada bulan yang mulia ini adalah huruf nun. Nun diartikan atau dimaknai sebagai nurun minal azizil ghaffar, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa dan maha ghaffar, maha memberi ampunan yang banyak sekaligus sempurna. Cahaya adalah yang menuntun kita. Al-Quran itu adalah cahaya. Syariat adalah cahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya syariat ini, yahdi man yasha, akan memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, pada bulan Ramadan tahun ini, di tengah suasana seperti ini, kita dihimbau untuk tidak melakukan perkumpulan. Sejatinya ulama-ulama kita tidak melarang kita berjamaah untuk tarawih misalnya, karena tarawih secara berjamaah bisa kita lakukan di rumah. Ulama mencegah kita untuk bertajammu, untuk melakukan perkumpulan dengan jumlah yang masif. Itu kita dicegah, dihimbau untuk tidak melakukan itu. Kita berpindah dari tarawih di masjid menuju tarawih di rumah. Itu adalah dua-duanya melakukan syariat. Tarawih di masjid itu syariat Allah, tarawih di rumah itu juga syariat Allah. Sholat Jumat secara berjamaah itu syiar, itu kewajiban dalam agama. Akan tetapi jika dalam melaksanakan kewajiban itu ada potensi, ada kemungkinan untuk terjadinya bahaya, dan ulama-ulama kita, pemerintah kita, dengan keterangan dari ahli-ahli medis, ahli kesehatan, menyebutkan bahwa berkumpulnya kita itu boleh jadi menjadi sebab dari penularan daripada wabah atau virus ini, maka kita diizinkan untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid atau sholat Jumat di masjid, karena perkumpulan yang tadi itu bisa menjadi jalan, bisa menjadi saluran penyebaran virus. Ibadah Jumat itu wajib, akan tetapi menjaga keselamatan umum itu lebih utama. Kaidah agama kita menyebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah terjadinya kerusakan, menghindari terjadinya mafsadat itu lebih didahulukan daripada menghadirkan kemaslahatan. Bahkan selamatnya kita dari mafsadat itu adalah satu bentuk kemaslahatan itu sendiri. Jadi selama edaran ini belum dicabut oleh pemerintah, selama himbauan ini masih disampaikan oleh para ulama, para tuan guru, para kiai, para asatiz, maka boleh bagi kita untuk tidak melakukan sholat Jumat 3 Jumat atau bahkan 10 kali Jumat selama edaran itu masih berlaku, selama virus ini masih melanda kita. Maka mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari virus ini. Allahumma idfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya ma la yadfa'uhu ghairu. Begitu pula ibadah-ibadah lain. Kesempatan melakukan menambah pundi-pundi amal kebajikan kita tidak bisa dihalangi oleh virus ini. Kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan amalan-amalan secara normal. Din, agama ini tidak berubah. Walaupun tadayun, cara kita melaksanakan agama ini akan ada sedikit perubahan. Tarawih tidak berubah, tapi cara kita melakukan tarawih dari masjid kita pindahkan ke rumah itu berubah. Sholat Jumat itu tidak kita lakukan, tetapi sholat zuhur wajib tetap kita lakukan. Sehingga agama ini tidak berubah.
tetapi cara kita melakukan agama akan berubah sesuai dengan berbagai situasi, sesuai dengan situasi yang ada, kondisi yang melingkupi kita. Begitulah rahmat agama ini. Karena sungguhnya syariat agama Islam ini disebutkan sholihatun likulli zamanin wa makanin, selalu baik, selalu bisa diterapkan di segala situasi, situasi normal maupun dalam situasi tidak normal, yang contohnya seperti yang kita alami pada tahun ini. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menebalkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan ketawakalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, memberikan bantuan kepada ahli-ahli medis kita untuk segera menemukan jalan keluar dari wabah virus, wabah corona, wabah penyakit yang sedang menimpa umat manusia sekarang ini. Ya. Nafisil amro alaina sur'atan, innadal amro alaina azuma. Ya Allah, segeralah uraikan, selesaikan masalah yang menimpa kita, yang menimpa kami, karena sesungguhnya masalah ini besar untuk kami. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.